Perkenalkan, nama saya Ganda Surya Diana dengan NIM 22. Dan perkenalkan saya Tigri Mas Muhammad dengan NIM terakhir 16. Perkenalkan, nama saya Nima Yulia Siswandari dengan NIM akhir 13. Perkenalkan, nama saya Andi Putu Ayu Trisnayanti dengan NIM akhir 18. Perkenalkan, saya Andi Putu Dewi Landari dengan NIM akhir 33. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara umum mengenai kepribadian menurut behavioristik. Behaviorisme atau dikenal dengan psikologi behavioral merupakan suatu teori belajar yang hanya memperhatikan tingkah laku yang dapat diamati. Teori ini bertumpu pada ide bahwa semua tingkah laku diperoleh melalui pembelajaran dan pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam behaviorisme, tingkah laku dipelajari melalui pengondisian klasik, pengondisian operan, dan belajar sosial. Sejumlah teori behavioristik atau teori belajar yang berbeda muncul untuk menjelaskan proses dan alasan orang-orang bertingkah laku dalam cara tertentu. Teori behavioristik tentang perkembangan tingkah laku terpusat pada pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap proses belajar. Lalu ada pandangan dari beberapa ahli mengenai tingkah laku. Salah satunya adalah Ivan Pavlov. Ia merupakan seorang yang terkenal dengan teori behavioristiknya, yaitu teori classical conditioning, yang artinya merupakan proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Contoh dari eksperimen Pavlov yaitu eksperimen terhadap anjing, yang dimana anjing tersebut diberikan stimulus berupa suara bel, lalu anjing tersebut juga diberikan stimulus berpasangan berupa makanan, dan respon dari anjing tersebut dia merasa ngiler atau ingin makan. Stimulus ini dilakukan terus-menerus sehingga menjadi habit, sehingga suatu saat nanti jika stimulus tersebut hanya diberikan suara bel saja, maka anjing tersebut akan meresponnya dengan ngiler walaupun stimulus tersebut tidak diberikan makanan. Itu karena anjing tersebut merasa bahwa dia itu sedang diberikan makanan oleh tuannya berupa suara bel itu. Pavlov juga yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang John B. Watson. Menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengondisian hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Behaviorisme juga disebut fisiologi stimulus dan respon. Behaviorisme menolak bahwa pikiran merupakan subjek psikologi dan bersikeras bahwa fisiologi memiliki batas pada studi tentang perilaku dari kegiatan-kegiatan manusia dan binatang yang dapat diamati. Teori behaviorisme sendiri pertama kali dikenalkan oleh John B. Watson pada 1879. Aliran behaviorisme mempunyai 3 ciri penting. Yang satu, menekankan pada respon-respon yang dikondisikan sebagai elemen dari perilaku. Yang kedua, menekankan pada perilaku yang dipelajari daripada perilaku yang tidak dipelajari. Behaviorisme menolak kecenderungan pada perilaku yang bersifat bawaan. Yang ketiga, memfokuskan pada perilaku binatang. Menurutnya, tidak ada perbedaan alami antara
perilaku manusia dan perilaku binatang. Kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi tentang apa yang dilakukan binatang. Menurut penganut aliran ini, dari perilaku selalu dimulai dengan adanya rasa yang yaitu berupa stimulus dan diikuti oleh suatu reaksi. Sangat besar masukannya untuk perkembangan tersebut adalah Skinner. Aliran ini memandang manusia seperti mesin yang dapat dikenali. Perilakunya lewat suatu kemanusiaan ini menganggap manusia yang memberikan respon positif yang berasal dari luar. Dalam aliran ini manusia dianggap tidak memiliki sikap diri sendiri. Jadi menurut teorisme, manusia dianggap memberikan respon secara pasif terhadap stimulus dari luar. Kepribadian manusia sebagai suatu sistem yang berlaku menurut cara yang sesuai peraturannya. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Skinner. Skinner berpendapat pribadi seorang terbentuk akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk hal itu, yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Pendapat Skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuensi. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh tingkah laku menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu yang pertama responden respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh sesuatu perangsangan tertentu. Misalnya keluar air liur saat melihat makanan tertentu. Yang kedua, operan respon, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsangan tertentu. Contohnya ketika seorang anak belajar atau telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar atau inisiatif yang kuat. Di sini saya akan mengemukakan materi tentang kepribadian menurut Albert Bandura. Struktur kepribadian yang ditemukan oleh Bandura dari 4 aspek, yaitu sistem self system atau regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Yang pertama, sistem self system. Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self yang maksud itu struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan sepakat fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua, regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas motivasi diri sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, efikasi diri, self efficacy. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan momen kepribadian yang krusial. Yusuf dan Juntika mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan diri terhadap kemampuan diri sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkan pada hasil yang diharapkan. Efisien sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan berkaitan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Dan keempat, efikasi kolektif. Pendapat orang mengenai individu adalah orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.